Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, sekali lagi kita dapat hadir bersama dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kita sangat bersyukur karena kebaikan dan kesempatan bagi kita. Saya sangat bersyukur waktu pujian penyembahan diadakan dalam sebuah ibadah. Tetapi waktu pujian penyembahan dilakukan dalam sebuah kebaktian, kita ini ialah pemain, kita ini ialah superstar. Barisan pujian pemuzik, barisan vokal penyanyi kita, dan juga jemaat kita semua, kita adalah superstar. Ditonton oleh surga dan juga alam roh. Para setan, okay? Nah, oleh sebab itu kita harus datang di hadirat Tuhan, melakukan yang terbaik. Biarlah dunia alam roh melihat betapa hebatnya orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita sampai kepada suatu bahagian firman Tuhan, yaitu bersama Yesus ada mukjizat. Bersama Yesus ada mukjizat. Sekali lagi, bersama Yesus ada mukjizat. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Markus 5 ayat 25 sampai 29 berkata begini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Nah, ini dikatakan bersama Yesus ada mukjizat. Ternyata pada zaman Yesus itu ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia berulang-ulang kali pergi berobat tetapi keadaannya makin tidak baik. Dan untungnya dia mendengar. Yang pertama ini dia mendengar tentang Yesus. Di dalam hal ini ada 3 hal. Yang pertama dia mendengar tentang Yesus. Penting sekali. Dia mendengar tentang Yesus. Nah, biarlah pada hari ini juga kita harus mencari peluang di mana kita akan mendengar tentang Yesus. Di dalam nyanyi-nyanyian pujian, nyanyi-nyanyian penyembahan, kita akan mendengar nyanyian itu, adakah Yesus di dalamnya? Adakah dia memuliakan Yesus? Adakah dia membawa surga kepada kita? Sekurang-kurangnya kita mendengar tentang Yesus. Dan sekurang-kurangnya iman kita bangkit. Lalu apa yang kita lihat di sini? Bahwa perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Sangat penting. Lalu pada hari ini bagi saya dan saudara, apa kata kita dengan selamanya saja cerita tentang Yesus pada orang lain? Amin. Kalau kita tidak ada mukjizat sekalipun sejak kita lahir sampai umur seperti ini, apa kata kita pinjam pekerjaan baik yang kawan kita sharing dengan kita? Kita pinjam. Kita pinjam. Amin. Cerita kepada kawan kita bahwa ada nenek kepada nenek saya. Oh, itu sudah lama sekali itu. Nenek kepada nenek sudah 3 kali nenek, 4 kali nenek itu lama sekali. Sudah berabad-abad, sudah 100 mau 200 tahun tuh. Kalau nenek kita hidup 80 tahun, satu lagi 100 tahun, sudah 180 tahun. Satu lagi 100 tahun, 90 tahun, sudah mau 200 tahun. Nenek kepada nenek. Tuhan melawat dia. Lalu dia diubah. Tentang Yesus.
Kalau saya cerita tentang bagaimana kakak saya yang paling tua tidak pernah pergi kelas, hanya setengah hari saja. Entah apa yang diajar oleh cikgu, itu sekolah buta huruf, sekolah di kampung Purbakala. Setengah hari lalu terus keluar, tidak dapat. Ada orang setengah hari lalu terus pandai baca di sini, pergi kelas. Tetapi waktu kebangunan rohani, dia sudah tua, sudah ada anak-anaknya sudah besar. Seumur dengan saya, sudah tingkatan 1. Kebangunan rohani datang dan Tuhan beri dia terus pandai baca. Lalu di dalam keluarga saya, satu-satunya yang tidak pandai baca dari lahir sampai meninggal itu mak saya. Karena kami ajar dia pun memang tidak dapat. Ajar dia E, dia tidak dapat sebut E. Ajar dia sebut B, dia tidak dapat sebut B. Akhirnya, ya satu-satunya di dalam keluarga kami tidak pandai baca yang pernah hidup di muka bumi. Oke? Tetapi kakak saya yang tua, dia antara yang tidak pandai. Akhirnya, waktu kebangunan rohani, roh Tuhan datang dari surga, bagi dia terus pandai baca. Luar biasa Tuhan. Itu kita boleh cerita tentang keajaiban Tuhan. Amin. Sekurang-kurangnya kita memberitahu orang dan orang dengar tentang Yesus. Sama sekali tidak dengar tentang Yesus, bagaimana kita mau hidup? Lalu kita lihat, dia mendengar tentang Yesus. Penting sekali. Jangan selampanya saya dan saudara cerita tentang kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Beritahu orang sebelah, sis, cerita tentang Yesus pada orang sis. Kebaikan Tuhan. Moral. Berani sih cerita tentang Yesus. Si Awing, mana Awing? Oh. Awing, itu Awing kan? Kalau saya kata Awing saya, itu anak saya. Kalau Awing saja itu Awing besar. Tidak apa, nanti saya buat the double Awing, the legend of double Awing, BM Grace. Okay? Tidak apa, bulan 7 saya antar anak saya belajar vokal dan keyboard. Kalau dia sudah graduate, nanti kamu dua berduet. The double Awing legend. Oh, say. Ujung tahun saya dengan Master Tan, the double cowboy dancer, oke? Okay? Jangan lupa kita dua punya assignment, oke? Okay? Ujung tahun. Saya tidak tidur-tidur pikir akal macam mana kita udah mau menari cowboy ujung tahun ini. Haleluya. Nah, pekerjaan Tuhan itu memang. Lalu kita harus ceritakan. Beranikan diri, selamba saja cerita tentang kebaikan Tuhan. Tidak ada rugi. Orang tidak dental kita. Orang mau dengar lagi. Betulkah tidak? Betulkah? Nah, ini kita lihat. Lalu perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Daripada dia mendengar tentang kehebatan Yesus, inilah imannya bangkit. Ini yang nomor 2. Imannya sudah bangkit. Dia mulai beriman. Dia mulai beriman dan di dalam pikiran dia bahwa Yesus itu mampu. Bahwa Yesus itu boleh. Bayangkan kalau kita tidak ada iman kepada Tuhan, bagaimana kita berani? Bayangkan kalau kita tidak ada iman kepada Yesus, bagaimana kita maju dan melangkah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sekurang-kurangnya saya sudah dengar dan dari sana pikiran saya sudah digest hal itu dan akhirnya iman saya bangkit. Itu memerlukan berabad-abad juga. Ada orang di sini belum dengar tentang Yesus sudah beriman. Kalau ada orang itu di sini itu luar biasa tuh. Pasti surga terkejut juga. Seperti Yesus terkejut dengan seorang perwira. Dia berkata, tidak usah datang ke rumah saya. Cakap saja satu perkataan, anak saya sembuh. Wih, imannya entah datang dari mana. Yesus berkata, di seluruh Israel tidak pernah saya jumpa iman seperti ini. Nah, kalau ada orang beriman tanpa dengar tentang Yesus,
itu luar biasa, itu mukjizat, itu keajaiban. Tetapi yang selalunya saya mendengar tentang Tuhan berkali-kali tidak juga percaya. Tetapi ada orang satu kali dengar firman terus percaya. Aduh, kita pun rasa cemburu juga dengan orang seperti itu. Kita dengar tentang firman Tuhan, kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan sudah bertahun-tahun, baru iman kita mulai. Kita melihat pekerjaan Tuhan mulai terjadi, baru iman kita bertumbuh. Kita membaca firman Tuhan, baru iman kita makin kuat. Dan akhirnya kita mulai beriman. Orang mau goyang kita ke kanan, goyang ke kiri, tidak digoyangkan. Tetap bertahan. Dan apapun terjadi di sekitar kita, dan kita masih bertahan dan berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya selalu seperti itu. Kalau rasanya iman dicabar, saya akan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Kalau iman kita digoyang sekali lagi, saya berkata bahwa kasih Tuhan bagi saya selama-lamanya. Sejak lahir sampai selama-lamanya. Dia membentuk dan menenun aku dalam kantungan ibuku. Dan sampai masa tuaku, dia tetap Yesus yang setia kepadaku. Dan sampai masa putih rambutmu, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Waktu iman kita sudah digoncang, diheret oleh dunia, dengan keadaan kita masih bertahan. Karena kita sudah terlatih beriman kepada Tuhan. Karena saya dan saudara terlatih berpaut, berharap pada Tuhan. Saya dengar satu kesaksian tadi bahwa mereka bersandar kepada Tuhan sahaja. Bayangkan, itu betul-betul iman. Nah, perempuan ini sudah mulai mendengar tentang Tuhan dan dia beriman sekarang. Dan kesempatan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus sudah datang. Kesempatan satu kebaktian kebangunan rohani sudah datang. Kesempatan dia akan datang dalam satu ibadah di mana orang akan memuji dan menyembah Tuhan. Satu kesempatan di mana dia akan ada kesempatan untuk mendengar tentang Tuhan dan akan didoakan. Dia datang dalam apapun cabaran yang dia hadapi. Kalau saya dengar orang khotbah tentang perempuan sakit pendarahan ini, mereka akan menekankan betapa banyak halangan dia akan datang kepada Tuhan Yesus. Orang berebut, orang-orang hebat, orang-orang VIP, semua datuk-datuk sudah ke depan. Dan kita orang-orang biasa, orang kata, jangan datang, kamu orang biasa saja. Apalagi dia seorang yang najis, dia seorang yang sakit dan tidak diberi peluang. Tetapi perempuan ini sudah beriman, iman itulah yang membuat dia bagasak dan dia heret saja. Orang berkata dia heret-heret. Oh, dia boleh macam manapun. Dia jalan saja. Asal saja ku jamah jubahnya, saya sembuh. Oh, itu iman yang luar biasa. Berlatih dan belajarlah sahabat untuk beriman kepada Tuhan seperti ini. Supaya saya dan saudara akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dari masa ke masa. Akhirnya perempuan ini sampai juga di tepi Yesus. Dan dia sentuh jubahnya. Dia sembuh. Ada mukjizat. Ada perkara besar. Itu tindakan dia. Kalau saya tidak beriman, saya tidak cukup berani.
Kalau saya tidak beriman, kita akan takut untuk berdoa. Nah, kita sudah set kebaktian doa hari 6. Pukul 6 petang sebelum barisan pujian penyembahan buat latihan untuk kebaktian hari Ahad. Kita datang 1 jam kita berdoa. Dan kita harus beriman. Bertindak. Kalau saya tidak ada apa-apa iman, bagaimana saya untuk berteriak kepada surga? Karena surga hanya melihat. Malaikat dari surga akan melihat. Mana iman? Mana? Kamu doa sebesar apa tapi iman kamu tidak ada. Dia tidak nampak tuh. Di mana seorang mempunyai iman sebesar biji sawi. Dia kelihat dan dia datang. Lalu perempuan ini bertindak, itu kekuatan. Berarti iman itu sebuah kekuatan. Belajar beriman dan kita akan mempunyai kekuatan untuk bertindak. Belajar percaya kepada Yesus, engkau akan tetap bertindak dan kuat. Apapun yang orang kata, apapun hambatan, apapun halangan, perempuan ini tetap jalan dan sampai juga kepada destinasinya. Dan dia melihat mukjizat. Banyak sekali dia pergi berobat sana sini dan sebenarnya dia sudah putus asa. Uang habis dan keadaannya makin tidak baik. Tetapi dia mulai beriman kepada Yesus. Dia mulai beriman. Dan ada pelayanan kem wanita. Dari negeri Sarawak sebenarnya. Di mana tuh? Di Telangusan. Saya sangat khawatir. Mereka datang. Adakah iman? Karena saya lihat message itu. Semua istri pastor. Semua pemimpin ketua kaum ibu. Wajib. Kalau sudah wajib dari Anwar tuh, hati-hati kita. Ataupun kalau wajib dari pengetua, hati-hati juga kita. Lalu mereka ini datang. Supaya mereka punya jawatan, jangan dilucut saya rasa. Nah itu datang dengan paksa tuh. Mau tanya mereka ini, mana yang ikut itu kem wanita tuh? Angkat tangan dulu supaya tahu siapa mereka. Moral, you tidak ada sana kan? Siapa yang angkat tangan tadi? Datang dengan iman. Haleluya. Beri tepukan mereka datang dengan iman. Saya takut mereka datang karena ada wajib. Saya masih ingat waktu sekolah menengah. Wajib berbaris di dewan makan pukul 10 malam. Ya pasti ada sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Berebutlah kami datang di sana. Sekali announcement. Besok mulai cuti sekolah karena keadaan sudah kemarau. Daerah kami di daerah Belaga kalau kemarau itu ekspres tidak dapat jalan. Cigu yang mau pergi cuti yang bermasalah. Bukan kami budak sekolah. Kami senang saja jalan kaki pergi kampung, balik kampung pun boleh. Ataupun berhanyut dengan apa? Dengan apa saja sudah terlatih di atas rakit. Tapi cigu-cigu yang datang dari Sibu, Kapit, dari Kuching nih. Mereka harus berebut dengan ekspres tuh. Nah tiba-tiba diumumkan. Besok cuti. Wih, tadi bukan main takut kita datang. Happy-nya. Dan ada orang tanya, kelas macam mana? Tidak apa. Nanti kita akan bayar kelas tuh. Wih, saya masih ingat berapa kali kena seperti ini. Mungkin sampai, kalau dikira-kira mau sampai 2 bulan tuh, 60 hari kami hutang. Dan tidak pernah kami bayar kelas tuh. No wonder lah tidak ada orang pandai dari daerah kami. Ya ampun Tuhan. Minta ampun kepada surga bagi pihak cigu-cigu kami. Yes. Karena saya lihat di daerah ini, kalau mereka cuti dan mereka bayar. Kalau mereka minta cuti tambahan mereka bayar kemudian. Tetapi kami tidak pernah bayar-bayar. Dan apalagi kita yang budak sekolah happy lah kan. Tapi kita tidak tahu kesan itu dengan kita. Homework tidak dibuat, kerja rumah tidak dibuat. Tidak paham-paham kita. Waktu ujian semua kosong. Yes. Nah ini yang kita lihat. Bahwa iman tindakan kita. Okay? Nah sebagai kesimpulan.
Wih, ada orang lama ke khotbah pastor. Sebenarnya memang tidak lama. Kebetulan firman Tuhan ini pendek saja. Saya yang kasih tambah-tambah dengan tanya wanita lah, cerita kiri, cerita kanan. Supaya genaplah 30 menit kan. Nah, sebagai kesimpulan, libatkan Yesus dalam hidupmu. Yohanes 21 ayat 6. Yohanes 21 ayat 6 berkata begini. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Luar biasa. Ini berarti libatkan Yesus dalam hidupmu. Tadi kita lihat wanita ini hanya mendengar. Dia ikut saja. Apa yang dia sudah dengar dari sana, imannya bangkit dan dia mulai bertindak. Itulah rutin hidupnya. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Akhirnya dia menemukan mukjizat. Pekerjaan ajaib. Pekerjaan besar Tuhan. Akhirnya dia menemukan rancangan Allah dalam hidupnya. Nah, kali ini benar-benar kita mau melihat. Libatkan Yesus dalam hidup. Banyak sekali kita hidup dan kita lupa bahwa kita harus hidup hari ini. Kita harus mendapat makanan yang fresh, segar dari surga. Kita harus mendapat arahan yang segar dari Yesus. Maka libatkanlah Yesus dalam hidup. Yohanes 21 ayat 6 berkata, Yesus datang dan dia bertanya kepada murid-muridnya, adakah ikan padamu? Adakah lauk pauk padamu? Mereka berkata tidak. Karena sepanjang malam mereka menjala ikan dan mereka tidak dapat apa-apa. Tetapi Yesus datang. Kali ini bahasa yang segar dari Yesus. Bahasa yang terkini dari surga bagi mereka. Tebarkanlah jala di sebelah kanan. Kan dulu mereka ada pengalaman. Tolaklah ke sebelah yang dalam dan tebarkan jala. Mereka dapat. Kali ini bukan bertolak ke tempat yang dalam. Tebar saja di sebelah kanan. Dan kita mau buat apa? Banyak sekali saya dan saudara sebagai orang Kristen. Kita sudah hidup dengan rutin kita. Kita sudah hidup dengan kebiasaan iman kita. Akhirnya sudah 20 tahun baru kita mendapat jawaban. Lalu kita berteriak, hore Tuhan menjawab doa saya. Itu 20 tahun. Kalau sekali lagi anak-anak 40 tahun. Aduh sudah tua kita baru 2 mukjizat. Apa kata kita mulai pada hari ini? Kita mulai libatkan Tuhan. Setiap hari dengar apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan tidak pernah letih. Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan tidak pernah lalai dengan kita. Setiap hari Tuhan mau membuat mukjizat bagi saya dan saudara. Amin. Beritahu orang sebelah. Setiap hari Tuhan mau mukjizat mau membuat mukjizat bro. Sis. Po. Mana yang bahasa lebih bagus? Po bro sis kan? Ataupun bos. Wih, terasa hebat kita kalau orang panggil bos. Di tepi perumahan kami tanam nenas. Nenas saya lebih bagus dari nenas orang lain lah kan. Ternyata mereka bandai bodek. Oi bos, nenas kamu bagus. Terus saya bagi itu. Nah, kalau kamu tengok kamu di pejabat, kalau kamu rasa-rasa mau kawan kamu belanja kamu makan, bos, saya sudah lapar. Yes, dia akan bayar kamu tuh dengan senang hati. Coba aja ya, coba. Haleluya. Libatkan Yesus, dengarkan dia. Apa yang Tuhan cakap pada hari ini juga. Karena setiap hari Tuhan mau bergerak bersama kita. Setiap hari Tuhan mau melakukan pekerjaan mukjizat dia. Karena makin hari makin dunia makin deras. Makin hari makin dunia keadaan generasi makin luar biasa complicatednya. Tetapi Tuhan lebihlah complicated daripada generasi ini. Apa yang sangat menyusahkan dalam zaman ini? Tuhan lebih menyusahkan. Dia lebih tahu tentang keadaan. Dia mau datang, dia mau selesaikan satu kali. Sepanjang malam mereka menebar jala tidak ada. Aduh sudah
Nampak matahari mau terbit. Dan kecewanya. Istri dan anak mau tunggu apa di rumah. Mau pulang. Aduh malu. Kecewa. Bagus bunuh diri aja. Pura-pura jatuh dari perahu dan mati. Dan orang pun tidak dapat persalahkan kan. Anak dan istri hanya menangis saja. Mungkin nasib kamu. Mungkin Tuhan sudah sayang kamu. Itu bahasa kita sekarang. Rest in peace. Oke, biasalah. Tetapi Tuhan tidak pernah mati akal dengan saya dan saudara. Dia datang selampa saja. Hei, bro, po, sudah ada ikan kah? Tak ada. Lu tebar jala di sebelah kanan nih. Tebar jauh. Sebelah kanan. Petrus pun bukan tebar tuh, dibuang saja tuh. Jadi tahu lah Petrus kan. Petrus itu memang orang yang panas baran. Marah sudah. Sudahlah Tuhan Yesus sudah mati. Kita mau makan apa lagi? Dia tebar buang saja jala itu. Ping. Sebelah kanan lagi. Sekali ikan sudah banyak sekali. Dan tidak dapat tarik. Itu namanya mukjizat. Lalu saya dan saudara perlu melihat mukjizat pada hari ini. Banyak hal yang sangat sulit. Banyak hal yang secara bertahun-tahun kita lihat tidak dapat. Tetapi bagi Tuhan pada hari ini dia mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib bagi saya dan saudara. Jangan takut, ini Tuhan yang kita percaya. Saya sudah menjumpai bahwa ini Tuhan kita. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Allah yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Allah yang bagi dia tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Nah mari sama-sama kita berdiri dan kita menyembah Tuhan. Biarlah kita dapat melihat pekerjaan Tuhan. Apa yang Allah cakap dengan kamu pada hari ini, itu yang segar dari surga, itu yang fresh dari surga, dari Tuhan. Dan lakukanlah karena itu di sana ada mukjizat. Yesus tak pernah gagal. Saya mau buat konsep juga. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan bercakap di dalam hati kita. Segar dari Tuhan, rema dari Allah. Bersama bila hati terasa berat. Terima kasih Tuhan. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, pikul segala bebanku. Mari kita datang ke altarnya Tuhan. Jiwa kami
Baharui hati kami Baharui hatiku sesuatu terjadi. Mari berseru kepada Tuhan pada saat ini. Sujud di atas, ku bawa hidupku Tuhan, ku bawa terimalah jemaat Tuhan, bebaskanku. Yes, oh Jesus, terima kasih Tuhan. Baharui hatiku, sesuatu terjadi. Amin. Saat datang Dia tanya pemulihan. Oh yes Jesus, mujizat kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat datang Dia tanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan di tempat ini. Dia Tuhan yang sangat baik, Dia Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kedahsyatan. Terima kasih ya Tuhan.